Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmat-Nya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk taubat. Ayo taubat. Kan sering saya ungkapkan, Firaun saja, Firaunnya dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu, sampai nyawanya di kerongkongan, sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik, rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu akbar, Allah kasih kelapangan. Ya, walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya. Ini model orang salah yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja kan, pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Naik gitu dari sosok yang salah ya, kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu. Ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu ya. Tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan, tetap bertahan di dalamnya, selesai gitu ya. Ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir, ini yang paling luar biasa, orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya, sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan. Misalnya kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana ya. Wallahu alam, tiba-tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah ya. Tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Di Islam itu selalu ada solusi, dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan. Itu poin tertingginya. Nah, balik ke kita, tarik lagi, dalam hidup nggak ada orang suci, nggak ada orang yang nggak pernah salah, pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya sehingga dia merubah salah menjadi saleh, dia merubah maksiatnya menjadi taubat. Nah, di titik inilah kemudian dia mesti ingat Allah. Nah, saat ingat Allah itu, yang diingat itu bukan sekedar Allah, bukan. Ingatlah bahwa ketika dia taubat, serius taubat, Allah menerima taubatnya dan merubah keadaan hidup dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka kalau sudah sadar dengan itu, cepat. Nah, huruf yang menunjukkan cepat tanpa jeda itu pakai fa. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka cepat bergegas dia taubat saat itu juga.
Jadi kalau malam ini kita ingat misalnya salah, segera taubat, istighfar. Ya, Nabi itu sampai menegaskan, aku ini dalam sehari itu beristighfar ya pada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Nanti di hadis berikutnya tuh, ya di nomor hadis 6307 itu ya, subtopik yang ketiga itu ditekankan sekali Nabi menyampaikan demikian. Ya, sebagai contoh tentunya kepada kita, contoh kepada kita. Nah, ini teman-teman sekalian poinnya. Jadi ini ayat motivasi awal ayat yang ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan sekali lagi bahwa beliau ini bukan sekedar menampilkan hadis, tapi paham antara korelasi hadis sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Ini konstruksi ayatnya, ini hadisnya. Nah, di titik tadi kita kan baru sampai ke titik motivasi kan, termotivasi kita dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan tadi. Ini surah Nuh ya ayat 10 sampai 12, ini surah Ali Imran ayat 135. Lantas kita bertanya, cara taubatnya gimana? Bacaan apa yang dibacakan? Titik ini kan? Ya, jadi kalau tadi disampaikan, kamu kalau tobat akan begini, akan diberikan jalan begini, dirubah hidupmu begini. Kita bertanya balik, cara tobatnya bagaimana? Apa yang dibaca? Nah, inilah yang dijawab lewat hadisnya. Inilah indahnya dalam Islam. Jadi tidak hanya teori begini, tidak. Ya, bukan semua teori, tapi bimbingan real dalam berkehidupan. Ya, kasusnya begini, pedomannya seperti ini, tafsirnya begini, jalannya begini, contohnya si fulan yang bisa dicek dalam sejarah, yang kalau diikuti si fulan di generasi lain, tuh lihat kehidupannya begini, begini, begini. Ya, sekarang kita kembalikan. Baik, di sini di nomor hadis 6306 tadi sudah saya sampaikan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Warith haddatsana Al-Husain haddatsana Abdullah bin Buraidah qala haddatsani Bushair bin Ka'ab Al-Adawi qala haddatsani Shaddad bin Aus. Nah, ini di rawi penyampai riwayat satunya yang bersumber nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah memberikan ridha terbaik kepada sahabat mulia dimaksud, dan semoga Allah memberikan percikan kemuliaan pada kita untuk meneladani kemuliaan beliau dan mempraktekkan, mengimplementasikan hadis yang kita akan dapat ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari, puncak istighfar itu. Ya, tuannya istighfar, sayyidul istighfar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat istighfar, ini puncaknya. Nah, intinya kalau bingung berbuat maksiat, sudah banyak perbuatan salah yang dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pernah berbuat salah dan kita ingin taubat, apa puncak kalimatnya? Ya, yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul istighfari, puncak istighfar itu antaqula, ya, engkau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau memohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, Allahumma anta rabbi. Allahumma, ya Allah, dengan segenap kerendahan dan ketawaduanku kepadamu. Jadi kalau ada kata Allahumma, itu bentuk penyatuan dari kata ya Allah, kalau digabungkan jadi Allahumma. Tapi juga bacaan Allahumma ini meresapkan sebuah kesan kerendahan, ketawaduan. Jadi kalau baca Allahumma itu merendah, jangan meninggi. Ya, jadi isyarat pertama kalau ingin istighfarnya benar itu merendahlah sebagai seorang hamba, mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sungguh engkau adalah Tuhan yang merawatku. Ya, yang mencipta, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang mengarahkan pada kebaikan. Jadi semua sifat-sifat tadi dikumpulkan dalam satu nama, yaitu Rabb. Ya, karena itu ketika wahyu pertama diturunkan, kalimat Rabb ini muncul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang mengajarkan kita. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca ini, ya, baca dan niatkan bacaanmu itu karena Allah yang telah menciptamu saja, ya, menetapkan penciptaan, merawat engkau, memberikan kebutuhan sampai ini begitu mudah, apalagi hanya menetapkan engkau mudah mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Jadi di sini ketika mengatakan anta rabbi, kita mengembalikan status kehambaan kita kepada Allah yang memberi jalan untuk taubat. Itu poinnya. Ya, salah itu salah saya, salah Anda, salah kita sebagai hamba, ya kan? Tapi kita mohon rahmat Allah untuk membimbing salah ini menjadi saleh, untuk mengikuti jalan yang Allah berikan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak disembah kecuali Engkau, ya Allah, dan Engkaulah yang mencipta hamba. Ya, ini kalimat lembut yang sifatnya menyentuh. Ya, kalau bahasa kita yang begini, ya Allah,
aku kan hambamu juga yang kau ciptakan, engkau yang telah ciptakan aku. Ya kan? Kalau di kalimat Adam yang pernah kita baca di pertemuan yang lalu dari tafsir Imam Jarir At-Tabari itu, Ibnu Jarir At-Tabari, kita telah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya bahwa Adam mengonfirmasi, Allah, gitu kan, ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku adalah hambamu yang kau ciptakan, ya, dengan tanganmu sendiri, dengan kuasamu sendiri? Ya Allah menjawab, ya tentu saja, gitu kan, dan seterusnya sampai ujung hadisnya, ya araita, bagaimana ya Allah engkau menilai kalau hamba intubtu wa aslahtu, kalau hamba sekarang bertobat dan memperbaiki diri, ya arajin anta ilal jannah, apakah engkau akan mengembalikan aku kepada surga? Ya Allah menjawab, na'am, tentu saja, bahkan dengan surga yang lebih indah. Itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita kembalikan dengan kalimat yang tadi, ya la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, ya Allah engkau yang ciptakan aku berkomitmen menegaskan bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang layak dituhankan, diibadahi kecuali engkau. Engkau yang mencipta aku hambamu, ya Allah. Ya, laisa kamitsli syai', enggak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi dan enggak sama dengan perbandingan ini. Ya, ada seorang anak berbuat salah, datang ke ibunya, salahnya banyak, dan dia katakan, Bu, saya mengaku salah, Bu, minta maaf, ya, sesalah-salahnya saya kan anak ibu juga, bukankah ibu yang telah mengandung, menyayang-nyayangi saya dalam rahim? Itu kalimat sentuhan pertama seorang ibu ketika menerima kalimat itu, ya, dia bisa menahan marahnya, dia mendahulukan kasihnya walaupun mungkin responnya nggak cepat. Nah, Allah laisa kamitslihi syai', Allah berbeda, ya, justru Allah mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, masuklah dengan cara-cara yang lembut, gitu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita, mohon nih, lewat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi, mohonlah pada Allah dengan kalimat yang menyentuh, ya, karena Allah itu maha latif, maha lembut, maha perasa, masuk dengan nilai rasa yang tinggi, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, ya Allah engkau yang merawatku, engkau Tuhan, engkau yang memberikan kecukupan dalam kehidupan, aku yang berkomitmen gak ada Tuhan yang lain dipertuhankan, yang layak disembah kecuali engkau yang menciptakan aku hambamu, ya Allah, ya. Allahu Akbar. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah aku berkomitmen, aku ingin memperbaiki diri dan aku tetap dalam komitmen ala ahdika wa wa'dika, aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya, ahdi itu jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ya an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita sudah berkomitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita, ya, pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, aku berkomitmen ya kepada perjanjianku untuk mentauhidkan Engkau. Aku bertobat, aku akan menjaga tauhid ini, mengesahkan Engkau, menjauhi syirik, ya, menuhankan hanya Engkau saja. Kemudian juga wa ala wa'dika, dan aku pun yakin dengan janjimu. Ini apa yang Allah janjikan kalau kita baca di hadis yang lain, di hadis Muslim, ya, di antaranya misalnya, ya, siapa yang man qala la ilaha illallah wa la yusyriku bihi syai'a atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, komitmen pada itu dia praktekkan, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak musyrik selama hidupnya, dia jaga dari syirik, dia tobati dirinya, jaga dari syirik, dia mengucapkan la ilaha illallah, mempraktekkan itu, menjaga syirik, dakhalal jannah, kalau wafat dia berpotensi masuk surga, ya. Dan itu janji Allah. Nah, seakan kita mengatakan, ya Allah, aku bertobat, aku hambamu, Engkau yang menciptakan aku, ya Allah, ya, aku berjanji mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat, dan aku pun, ya Allah, merasakan betapa Engkau menepati janjimu untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu dan menghindari perbuatan buruk yang Engkau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian semampu aku, ini indah nih, Nabi mengajarkan semampu aku, ya. Nah, memang ini bawaan manusia nggak bisa sempurna, ya, kadang-kadang sudah taubat, ada salah lagi, ya, dorong lagi pakai kalimat ini, dorong lagi sampai kemudian dia merasakan kenikmatan taubat, ya. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, ini poinnya, ya Allah, hamba menyadari hamba salah, hamba ingin kembali kepadamu, memegang teguh komitmen kebaikan, menjaga itu sampai wafat sehingga mendapatkan janjimu, ya, semampu hamba, ya Allah. Namun hamba sadar, hamba punya kelemahan, seringkali dalam nafsu ini mendorong hamba berbuat maksiat, maka hamba mohon perlindungan kepadamu,
dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Ini yang menjaga seseorang setelah dia bertobat, setelah dia mengacu pada salah, ya, dia dijaga supaya nggak salah lagi, mengacu pada soleh, dijaga supaya nggak salah lagi. Ya, sekali lagi, teman-teman, kalimat ini yang menjaga seseorang hamba yang sudah tobat untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya. Ya, jadi seringkali ada pertanyaannya, ya Ustadz, saya itu sudah taubat tapi kadang dikerjain lagi. Nah, ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah kita taubat, kita minta, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari potensi keburukan yang mungkin dikerjakan oleh diriku setelah taubat ini. Ya. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku abu'u a'tarifu, dan aku mengakui, ya Allah, betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Ini kalimat penyesalan. Jadi di sini tercampur semua kalimat pengakuan keesaan Allah, perjanjian untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, ya, menepati komitmen dengannya. Kemudian memohon kepada Allah setelah taubat dijauhkan dari potensi berulang kesalahan. Lalu ini poin nih, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita lalai mensyukurinya. Ya Allah, aku ini sadar Kau berikan banyak nikmat kepadaku, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat sehat. Kok bisa kesehatan yang Kau berikan kepadaku sebagai nikmat aku konversi jadi maksiat? Bukannya dipakai untuk taat, kok dipakai untuk mencuri, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nipu, dipakai untuk celah orang. Mulut sehat orang baca Quran, kok ini digunakan untuk mencela orang? Tangan sehat orang gunakan untuk berbuat yang baik, memberi, mengerjakan yang baik-baik, kok digunakan untuk bikin hoax, untuk bikin status yang buruk, ya, untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Kalau kita menyadari, ya Allah, Kau mengakui nikmat-Mu kepada aku begitu banyak, ya. Kemudian wa abu'u laka bidzambi. Nah, ini poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui, ya Allah, aku belum mampu mengonversi nikmat tadi dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat, aku berbuat maksiat, aku sadar, ya Allah. Nah, ini petunjuk kalau mau tobat, sesali dengan penuh kesadaran, ingat maksiatnya. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih, ya kan? Sehingga terasa bebannya itu keluar, hatinya jadi lapang. Orang kalau salah nangis itu nanti yang beban itu keluar lewat air mata, yang hati yang tadinya itu sempit jadi lapang, ya, jadi lebih terbuka. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini. Nanti setelah itu, setelah sadar, nah, jadi indah sekali. Setelah komitmen, sadar, pengakuan, penyesalan, keluar air mata, hati lapang, faghfirli. Baru saat hati lapang itu minta, ya Allah, ampuni hamba. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh hamba berharap, bermohon kepadamu, bertumpu kepadamu, karena nggak akan mungkin ada yang mengampuni dosa hamba kecuali Engkau. La yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Indah sekali kalimat. Sampai sini, teman-teman. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya, kemudian wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kemudian wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini kalimatnya. Ya, saya baca ulang ya, teman-teman. Saya bacakan lebih agak lambat sedikit, nanti teman-teman bisa rekam atau nanti bisa ingat-ingat. Insya Allah nggak panjang kok. Ya, nanti dibacakan kalau bisa sih malam-malam habis tahajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma, ya Allah, dengan segala kerendahan diri hamba mohon kepadamu. Anta Rabbi, sungguh Engkaulah Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa ant. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau saja.
khalaqtani wa ana 'abduk. Sungguh engkau yang telah menciptaku ya Allah, sungguh akulah hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang teguh perjanjianku denganmu, dan aku berkeyakinan bahwa engkau pun akan menepati janjimu kepada aku. Aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari, mengakui ya Allah betapa besar nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa, kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmat-Mu kepadaku. Faghfirli. Aku mohon ya Allah ampuni diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah, tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal ya kita dalam sekehidupan tuh bisa membacakan ini. Minimal lah dalam selama hidup paling sedikit ya bisa pernah baca ini. Ya sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca ya, kita sama-sama menguatkan. Nah, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan dia baca ini ya, dia baca ini ya minan nahar, di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu ya, beraktivitas ya, dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya, bermuhasabah, dia baca nih muqinan biha, dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini, dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian dia wafat di waktu itu, sebelum datangnya sore dia wafat itu ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu akbar ya, Allahu akbar. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkannya di malam hari, dia baca di malam hari sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya gitu kan. Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi SAW yang mulia ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Maka apa yang terjadi? Famata qabla an yusbiha. Maka dia misalnya meninggal ya, ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh. Wa huwa min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan fa huwa min ahli jannati, dia termasuk ahli surga. Ya, Masya Allah. Jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya, dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga. Dibalas dengan surga, bukan dunia lagi, balas dengan surga kalau dia wafat. Ya, hadis ini teman-teman tadi disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, disampaikan juga, dikutip juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan nomor hadis 3393, kemudian di An-Nasai nomor hadis 5522, dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini Sayyidul Istighfar. Ya, maka dengan demikian insya Allah tertutup pembahasan kita di kesempatan kali ini untuk mengurai Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-37. Nah, berapa kali dibacakan ini? Ya, standarnya bisa sekali kita bacakan, tapi kalau kita ingin melatih diri, kita sambungkan ke hadis berikutnya di nomor hadis 6307, memberikan kesan bahwa Nabi melatih nih. Bahkan Nabi sampaikan, saya itu beristighfar setidaknya kurang lebih 70 kali dalam sehari. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Ini topik yang ketiga di Al-Bukhari, di topik yang ke-80, subtopik yang ketiga. Babu istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Ya, subtopik tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Ya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abdurrahman bin Sahr, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Ya, sungguh aku itu, kata Nabi SAW, sungguh aku itu beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya sehari, dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Nabi kepada kita.
Ya, bisa diartikan lebih daripada 70, bisa juga dipahami untuk melatih diri kita sehingga merasakan dzauqut taubah. Dzauqut taubah, nilai rasa taubat. Ya, dzauqut taubah itu feel-nya taubat. Jadi jumlahnya itu yang kita lihat bukan kuantitas berapa kalinya, tapi ini pesan lebih kepada bagaimana dengan kita sering mengucapkan itu, hati bisa terkoneksi dan merasakan itu. Jadi kalau kalimat di lisan itu sudah sampai ke dalam hati, tersentuh hati kita, nah itulah titik tertingginya ya untuk kita memohon dengan khusyuk. Itu poinnya. Jadi pada seseorang Nabi sampaikan lebih daripada 70 kali, mungkin bagi seseorang itu bisa 75, bisa 80 kali, atau bisa bahkan 33 kali gitu kan ya, atau 70 ini bisa dibagi-bagi ya. Kalau dibagi misalnya kepada harian dari 5 kali waktu sholat ya, kita bisa temukan dalam setiap kali waktu sholat misalnya kita 15 ya, selain yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang 33 kali itu, kemudian kan istighfar ya, istighfarnya itu bisa 15 ya, kalau dikalikan 5 kan 75 ya, dalam sehari itu lebih daripada 70 kali masuk ke sini. Bukankah setelah sholat kan kita istighfar dulu kan, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya kan, digabungkan ini. Mungkin ada yang 3 kali, mungkin ada yang lebih, tapi poinnya adalah itu kalimat yang terus diucapkan sampai menyentuh ke dalam hati ya. Dan tertingginya yang ini, sayyidul istighfar, yang tadi telah kita bacakan. Nah teman-teman, maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana ya Allah kama ghafarta ibadakas salihin was salihat wa alhiqna ma'ahum ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.